Ya, salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar matematika kelas 10. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Kita akan membahas persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, pada subbab ini kita akan mengkaji bentuk persamaan nilai mutlak linier satu variabel dan strategi menyelesaikannya. Untuk memulainya, mari kita cermati pembahasan masalah berikut. Jadi di sini nanti akan diberikan penjelasan tentang contoh soal. Kita lihat. Nah, masalah 1.1. Tentukan nilai X jika ada. Jadi kita menentukan nilai X jika ada yang memenuhi persamaan berikut ini. Yang pertama, mutlak 2X negatif 1 sama dengan 7. Yang kedua, mutlak X tambah 5 sama dengan negatif 6. Mutlak 4X negatif 8 sama dengan 0. 4. Negatif 5 mutlak 3X negatif 7 tambah 2 tambah 4 sama dengan 14. Yang kelima, mutlak 2X negatif 1 sama dengan mutlak X tambah 3. Nah, kita lihat contoh pembahasannya. Yang pertama, alternatif penyelesaian untuk soal yang pertama. Nah, pertama kita akan mengubah bentuk 2X negatif 1, nilai mutlak 2X negatif 1 seperti pada latihan 1.1. Jadi masih ingat ya, latihan 1.1. Silakan nanti dilihat video pembahasan latihan 1 kalau kalian belum memahami secara keseluruhan. Ini untuk nomor 1 ini, mutlak 2X negatif 1 itu terdiri dari 2X negatif 1 dan negatif kali 2X negatif 1 jika X lebih besar sama dengan 1/2 dan jika X lebih kecil 1/2. Nah, jadi dari sini, dari persamaan 1.1 itu kita peroleh dua persamaan. Jadi kita memperoleh dua persamaan. Nah, apa saja persamaannya kita lihat. Yang pertama itu untuk X lebih besar sama dengan 1/2, 2X negatif 1 sama dengan 7, atau 2X sama dengan 7 ditambah 1. Jadi ini ada perpindahan ruas. Jadi 2X sama dengan 8 atau X sama dengan 4. Jadi kalau kita mau mencari nilai X-nya, X sama dengan 4. Atau masih ingat ini pelajaran SMP, X sama dengan 8/2 sama dengan X-nya 4. Itu untuk yang pertama. Yang kedua kita lihat untuk X lebih kecil 1/2. Ya, 2X negatif 1 sama dengan 7. Jadi ini kan tadi yang kedua negatif dikali 2X negatif 1. Jadi negatif 2X ditambah 1 sama dengan 7. Jadi negatif 2X sama dengan 7 negatif 1 atau 7 dikurang 1. Jadi negatif 2X ya. Kita lihat di sini negatif 2X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 3. Nah, itu untuk yang persamaan kedua. Nah, jadi nilai X-nya, nilai X dari 2X min 1 sama dengan 7 tadi. Yang pertama nilai X-nya sama dengan 4 atau X
sama dengan negatif 3. Jadi memenuhi persamaan nilai mutlak. Nah, itu untuk soal nomor 1 ya. Kita lihat untuk soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 2 tidak ada X anggota bilangan real yang memenuhi persamaan mutlak X tambah 5 sama dengan negatif 6. Nah, ini nanti kalian coba cari mengapa tidak ada X anggota bilangan real pada persamaan atau yang memenuhi persamaan mutlak X tambah 5 sama dengan negatif 6. Itu untuk nomor 2, jadi tidak ada X anggota bilangan real. Nah, selanjutnya untuk persamaan mutlak 4X negatif 8 sama dengan 0 itu berlaku untuk 4X negatif 8 sama dengan 0 atau 4X sama dengan 8, berarti X-nya sama dengan 2 ya. Jadi X sama dengan 2 itu memenuhi persamaan mutlak 4X negatif 8 sama dengan 0. Itu untuk nomor 3. Sekarang kita lihat untuk nomor 4. Persamaan negatif 5 mutlak 3X negatif 7 ditambah 4 sama dengan 14 ya. Atau 3X negatif mutlak 3X negatif 7 sama dengan negatif 2 ya. Jadi ini bisa kita lihat hasilnya bisa disederhanakan seperti ini. Selanjutnya kita lihat bentuk mutlak 3X negatif 7 sama dengan negatif 2. Bukan suatu persamaan karena tidak ada X ya, tidak ada X bilangan real. Sehingga mutlak 3X negatif 7 sama dengan negatif 2. Nah, kita lihat nomor 5. Ubah bentuk mutlak 2X negatif 1 dan mutlak X tambah 2 dengan menggunakan definisi 1.1. Nah, kita peroleh. Jadi kita peroleh 2X negatif 1 mutlak 2X negatif 1 itu kalau dilihat dari definisi 1.1 itu kita peroleh 2X negatif 1 jika X lebih besar sama dengan 1/2. Negatif 2X tambah 1 jika X lebih kecil dari 1/2. Jadi ada dua persamaan atau dua hasil X-nya. Kita lihat selanjutnya. Kalau mutlak X tambah 3 itu sama, kita jabarkan X tambah 3 itu jika X lebih besar sama dengan negatif 3. Negatif X negatif 3 jika X lebih kecil dari negatif 3. Yaitu untuk mutlak X tambah 3. Nah, berdasarkan sifat persamaan bentuk mutlak 2X negatif 1 sama dengan mutlak X tambah 3 dapat dinyatakan menjadi mutlak 2X negatif 1 negatif atau dikurang mutlak X tambah 3 sama dengan 0. Artinya sesuai dengan konsep dasar mengurang, kita dapat mengurang mutlak 2X negatif 1 dengan mutlak X tambah 3 jika syarat X sama ya. Sekarang kita harus memikirkan strategi agar mutlak 2X negatif 1 dan mutlak X tambah 3 memiliki syarat yang sama. Syarat tersebut kita peroleh berdasarkan garis berikut. Nah, kita lihat garisnya. Nah, ini kita lihat garisnya. Jadi mutlak X negatif 1 itu sama dengan
negatif 2x tambah 1. Ya, kita lihat negatif x tambah 21 tadi berarti nilainya itu lebih kecil dari 1/2. Nilainya lebih kecil dari 1/2. Sedangkan mutlak 2x negatif 1 sama dengan 2x negatif 1 itu nilainya lebih besar sama dengan 1/2. Berarti arahnya ke sini ya. Arahnya ke kanan. Sekarang kita lihat nih yang mutlak 3x tambah 3. Mutlak x tambah 3 sama dengan negatif x negatif 3. Berarti daerahnya dari lebih kecil dari negatif 3. Berarti arahnya ke kiri dari negatif 3. Sedangkan mutlak x tambah 3 itu sama dengan x tambah 3. Tadi nilai x-nya itu lebih besar sama dengan negatif 3. Jadi arahnya ke kanan. Jadi nilai ini gambar tadi menggambarkan nilai mutlak 2x negatif 1 dan mutlak x tambah 3 sesuai dengan definisi 1.1. Selanjutnya, nah oleh karena itu bentuk 1.1 dan 1.2 dapat disederhanakan ya. Jadi yang persamaan 1.1 dan 1.2 tadi dapat disederhanakan. Kita lihat di sini 2x mutlak 2x negatif 1 sama dengan 2x negatif 1 jika x lebih besar sama dengan 1/2. Negatif 2x tambah 1 jika x lebih kecil dari 1/2. Nah, maka 2x negatif 1 jika x lebih besar sama dengan 1/2. Negatif 2x tambah 1 jika negatif 3 jika x ya x itu lebih besar sama dengan negatif 3, x lebih kecil 1/2. Jadi negatif 2x tambah 1 jika x lebih kecil dari negatif 3. Nah, itu untuk dapat disederhanakan. Nah, sekarang kita lihat untuk mutlak 3. Mutlak x tambah 3. Jadi x tambah 3 jika x lebih besar sama dengan negatif 3. Atau yang kedua, x negatif 3 jika x lebih kecil dari negatif 3. Jadi dapat diperoleh sesuai dengan definisi 1.1 x tambah 3 jika x lebih besar sama dengan setengah. X tambah 3 jika negatif x lebih besar sama dengan negatif 3, x lebih kecil 1/2. Negatif x negatif 3 jika x lebih kecil dari negatif 3. Nah, kita lihat selanjutnya. Akibatnya untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak 2x negatif 1 dikurang mutlak x tambah 3 sama dengan 0, kita fokus pada 3 kemungkinan syarat x, yaitu x lebih besar sama dengan 1/2 atau x lebih besar sama dengan negatif 3 dan x lebih kecil 1/2, lebih kecil dari 1/2 atau x lebih kecil dari negatif 3. Nah, jadi kita fokus dulu pada syarat x-nya. Ya, ada syarat 3x ini. Selanjutnya, nah ada 3 kemungkinan yang bisa kita temukan. Kemungkinan 1, untuk x
lebih besar sama dengan 1/2. Nah, jadi persamaan mutlak 2x negatif 1 dikurang mutlak x tambah 3 sama dengan 0 menjadi 2x negatif 1 negatif x ditambah 3 ya. Selanjutnya tambah 3 sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Karena x lebih besar sama dengan 1/2, maka x sama dengan 4 memenuhi persamaan. Ya, jadi tadi x sama dengan 4 itu memenuhi persamaan. Nah, kita lihat lagi untuk kemungkinan kedua. Untuk x lebih besar sama dengan negatif 3 atau x lebih kecil dari 1/2. Jadi persamaan mutlak 2x negatif 1 dikurang mutlak x tambah 3 sama dengan 0 itu menjadi negatif 2x tambah 1 negatif x tambah 3 sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 2/3 x-nya. Karena negatif x lebih besar sama dengan negatif 3 dan x lebih kecil 1/2, maka x sama dengan negatif 2/3 itu memenuhi persamaan ya. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan itu bisa memenuhi persamaan. Nah, kemungkinan ketiga. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa kita tentukan. Kita lihat kemungkinan ketiganya. Kemungkinan ketiga ini x lebih kecil negatif 3. Jadi persamaannya mutlak 2x negatif 1 dikurang atau negatif mutlak x tambah 3 menjadi sama dengan 0 itu menjadi negatif 2x tambah 1 negatif x negatif 3 sama dengan 0 atau x sama dengan 4 ya, x-nya sama dengan 4. Karena x lebih kecil negatif 3, maka tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan mutlak 2x negatif 1 sama dengan mutlak x tambah 3 adalah ya, kita lihat adalah x sama dengan 4 dan atau x sama dengan negatif 2/3 ya. Nah, itu nilai x yang memenuhi persamaan mutlak 2x negatif 1 sama dengan mutlak x tambah 3 ya. Oke, kita lanjut. Nah, sifat 1.1 kita lihat. Untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Jadi A-nya tidak sama dengan 0. Jadi kita lihat jika mutlak AX tambah B sama dengan C lebih besar sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Jadi salah satu sifat ini berlaku ya. Jika mutlak AX tambah B sama dengan C lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat yang pertama. Mutlak AX tambah B sama dengan C untuk X lebih besar sama dengan negatif B per A. Jadi nilai B ini per nilai A, negatif B per A. Itu kalau X ya, kalau X lebih besar sama dengan negatif B per A. Yang kedua, kemungkinan kedua, negatif AX tambah B sama dengan C untuk X lebih kecil negatif B per A. Nah, itu ketentuan atau sifat 1.1 yang pertama. Nah, yang kedua, jika mutlak
AX tambah B sama dengan C dengan C, ya. Jadi C-nya itu sama dengan 0. Kalau ini tadi C-nya lebih besar sama dengan 0, kalau ini lebih kecil dari 0, ya, lebih kecil dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan mutlak AX tambah B sama dengan 3. Jadi kalau C-nya ini nilainya lebih kecil dari 0, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan mutlak AX tambah B sama dengan C. Nah, itu sifat 1.1. Nah, sekarang kita lihat latihan 1.2. Manfaatkan sifat 1.1 untuk mengubah bentuk nilai mutlak berikut. Ya, A, mutlak X negatif 1, yang B, mutlak 2X negatif 6, C, mutlak 2X negatif 6 tambah mutlak X negatif 1, D, mutlak 2X negatif 6 dikurang mutlak X negatif 1. Nah, itu yang harus kalian selesaikan, ya. Jadi tugas hari ini yang pertama latihan 1.2. Jadi nanti silakan dipelajari lagi. Kalau masih belum paham, boleh diputar ulang videonya. Kalau masih memang belum paham, boleh bertanya langsung dengan Bapak, atau kalian mencari dari berbagai sumber penjelasan-penjelasan tentang sifat 1.1 supaya kalian lebih paham, ya. Jadi kalian bisa mengeksplor pengetahuan kalian, apalagi sekarang sudah banyak sumber-sumber belajar yang bisa kalian amati atau perhatikan atau ikuti. Nah, sekarang kita lihat masalah 1.2. Ini dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Perhatikan gambar 1.5. Ini gambar sungai. Nah, di sungai ini keadaan tertentu mempunyai sifat cepat meluap di musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Jadi sungai ini cepat meluap di musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Diketahui debit air sungai tersebut adalah P liter dengan pada cuaca normal dan mengalami perubahan debit sebesar Q liter per detik di cuaca tidak normal. Tunjukkan penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Jadi kita dituntut untuk menunjukkan nilai penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Nah, bagaimana caranya ini menyelesaikan masalah 1.2? Kita lihat caranya, ya. Nah, jadi kita lihat nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan kiliter per detik itu dapat ditunjukkan dengan persamaan mutlak X negatif B sama dengan Q. X adalah debit air sungai. Jadi inilah salah satu penerapan dari nilai mutlak, ya. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi mutlak X negatif P sama dengan Q jika X adalah debit air sungai. Jadi X-nya itu debit air sungai. Dengan definisi 1.1, masih ingat ya, definisi 1.1, maka mutlak X dikurang P, X dikurang P jika X lebih besar sama dengan P. Negatif X tambah P jika X lebih kecil dari P. Itu definisi 1.1 pada persamaan mutlak X negatif P sama dengan Q. Nah, akibat dari mutlak X negatif P sama dengan Q itu berubah menjadi
Yang pertama, yang A, untuk X lebih besar sama dengan P, X negatif P sama dengan Q, atau X sama dengan P tambah Q. Hal ini berarti peningkatan maksimum debit air sungai adalah P tambah Q. Jadi peningkatan maksimum debit air itu adalah P tambah Q. Nah, yang B itu untuk X. Jadi untuk X lebih kecil dari P, ya negatif X tambah P sama dengan Q, atau X sama dengan P dikurang Q atau P negatif Q. Hal ini berarti penurunan minimum debit air adalah P kurang Q, ya. Jadi penurunannya P kurang Q. Jadi kita dapat menyelesaikan atau menentukan peningkatan dan penurunan debit air, ya, dengan menggunakan konsep 1.1 atau definisi 1.1. Selanjutnya kita lihat. Nah, dengan pemahaman yang telah dimiliki, maka kita dapat menggambarkannya sebagai berikut. Jadi ketika kita sudah paham, kita bisa menggambarkan ya sebagai berikut. Nah, kita lihat nih, kita gambarkan ya. Jadi ini gambar nilai maksimum P tambah Q dan nilai minimum P dikurang Q atau P negatif Q. Nah, ini. Jadi P itu ke ya dari titik ini ya. Kita bisa perhatikan ya, Q-nya. Ini kalau P ditambah Q ya, P tambah Q itu nilai maksimum. Kalau nilai minimumnya P dikurang Q ini ya. Misalnya P kurang 2, P kurang 1, ini maksimumnya P tambah 1, P tambah 2 dan seterusnya. Nah, itu untuk menggambarkannya. Dari grafik di atas itu dapat dinyatakan penurunan minimum debit air ya, itu adalah P kurang Q liter per detik, dan peningkatan maksimum debit air itu adalah P ditambah Q liter per detik. Nah, itu untuk gambar 1.6 nilai maksimum P tambah Q dan nilai minimum P kurang Q. Nah, kita lihat contohnya ya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X negatif 3 ditambah mutlak 2X negatif 8 sama dengan 5. Ini persamaannya ya. Jadi kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, alternatif penyelesaiannya berdasarkan definisi 1.1. Jadi berdasarkan definisi 1.1 diperoleh. Jadi kita tidak boleh melupakan definisi 1.1. Mutlak X negatif 3 itu sama dengan, jadi terdiri dari 2, X negatif 3 jika X lebih besar sama dengan 3. Negatif X tambah 3 jika X lebih kecil dari 3. Nah, jadi kita masukkan juga untuk yang 2X negatif 8. Kalau 2X negatif 8 jika X lebih besar sama dengan 4, negatif 2X tambah 8 jika X lebih kecil dari 4. Nah, kita lihat untuk X lebih kecil dari 3, maka bentuk mutlak X negatif 3 ditambah mutlak 2X negatif 8 sama dengan 5. Menjadi negatif X tambah 3 negatif 2X tambah 8 sama dengan 5. Atau kalau kita selesaikan persamaan ini, penjumlahan ini, itu sama dengan nanti hasilnya X sama dengan
2. Karena X lebih kecil dari 3, maka nilai X sama dengan 2 itu memenuhi persamaan. Coba lihat nilai X-nya berapa tadi. Nah ini, nilai X lebih kecil dari 3. Jadi maka memenuhi persamaan. Nah, kita lihat untuk 3 atau nilai X-nya di antara 3 ya. X lebih besar sama dengan 3, X lebih kecil 4. Ya ini. X lebih besar sama dengan 3, X lebih kecil dari 4, maka mutlak X negatif 3 ditambah mutlak 2X negatif 8 sama dengan 5. Menjadi X negatif 3 negatif 2X tambah 8 sama dengan 5, atau X sama dengan 0. Karena X lebih besar sama dengan 3, X lebih kecil dari 4, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Jadi ini tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 4, maka mutlak X negatif 3 tambah mutlak 2X negatif 8 sama dengan 5. Menjadi X dikurang 3 atau min 3 ditambah 2X min 8 atau negatif 8 sama dengan 5, atau X sama dengan 16/3. Karena X lebih besar sama dengan 4, maka X sama dengan 16/3. 16/3 kan itu 5, ini kan X-nya lebih besar sama dengan 4. Jadi nilai X sama dengan 16/3 ini memenuhi persamaan ya. Nilainya memenuhi persamaan. Nah, karena X lebih besar sama dengan 4 tadi yang memenuhi persamaan, jadi penyelesaiannya mutlak X negatif 3 tambah mutlak 2X negatif 8 sama dengan 5 adalah X sama dengan 2, atau X ini tadi yang ini 16/3. Itu penyelesaian untuk mutlak X negatif 3 tambah mutlak 2X negatif 8 sama dengan 5. Nah, untuk contoh 1.2, gambarlah grafik Y sama dengan mutlak X untuk setiap X bilangan real. Kita lihat alternatifnya. Dengan menggunakan definisi 1.1, jadi definisi 1.1 ini harus kita ingat. Berarti mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Atau negatif X jika X lebih kecil dari 0. Itu setelah kita jabarkan sesuai definisi 1.1. Nah, kita dapat menggambar dengan menggunakan beberapa titik bantu pada tabel berikut. Ya, masih ingat ya pelajaran SMP untuk membuat grafik, yaitu kita harus mengetahui dulu koordinat titik yang memenuhi Y sama dengan mutlak X untuk X lebih besar sama dengan 0. Ya. Kita lihat di sini. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 3. X-nya 4, Y-nya 4, X-nya 5, Y-nya 5, dan seterusnya. Ya. Jadi nilai X, Y-nya 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan seterusnya. Nah, tabel 1.3-nya koordinat titik yang memenuhi Y sama dengan mutlak X untuk X lebih kecil dari 0. Jadi ini untuk X lebih kecil dari 0 ya.
kita lihat untuk X ya, nilai mutlak negatif 1 itu kan 1. Nilai mutlak negatif 2 itu kan 2. Mutlak negatif 3 itu sama dengan 3. Jadi ini ya. Jadi kalau nilai X-nya negatif 3, maka Y-nya nilainya 3. Kalau nilai X-nya mutlak X-nya negatif 4, mutlak negatif 4 itu kan 4. Kalau mutlak negatif 5 berarti mutlaknya kan 5. Jadi untuk X, Y-nya negatif 1,1, negatif 2,2, negatif 3,3, negatif 4,4, dan negatif 5,5 ini dan seterusnya ya. Bisa diisi terus sampai tak hingga. Nah, maka kita bisa membuat titik-titik yang diperoleh pada tabel kemudian disajikan dalam sistem koordinat Kartesius. Nah, Bapak yakin kalian masih ingat pelajaran SMP bagaimana menggambar atau menghubungkan titik-titik pada sistem koordinat Kartesius. Nah, ini tabel yang pertama tadi 1,1 yang kita tandai di sini. 2,2 kita tandai di sini. 3,3 kita tandai di sini. 4,4 kita tandai di sini. 5,5 kita tandai di sini. Nah, di sini juga tabel yang kedua tadi, negatif 1 dengan 1, negatif 2 dengan 2, dan seterusnya sampai negatif 6 sampai negatif 6 dan 6. Ini kalau diteruskan tak hingga ya, sampai tak hingga. Nah, itu grafik Y sama dengan mutlak X ya, atau Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, sekarang kita lihat latihan 1.3. Gambarkan grafik berikut. Gambarkan grafik bentuk nilai mutlak berikut dengan memanfaatkan definisi 1.1. Y sama dengan mutlak yang A, Y sama dengan mutlak X dikurang 2 atau X negatif 2. Yang B, Y sama dengan mutlak X tambah 2. Yang C, Y sama dengan mutlak 2X negatif 1. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya untuk bagian A sebagai berikut ya. Jadi contohnya itu yang A. Nanti yang BC itu silahkan kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Jadi latihannya tadi sudah ada beberapa latihan, itu harus kamu ingat. Langkah pertamanya buat tabel ya, untuk menunjukkan pasangan titik-titik yang mewakili Y sama dengan mutlak X negatif 2. Tentukan pertama, yang harus kita tentukan pertama itu nilai X yang membuat nilai Y menjadi 0 ya. Tentukan X sama dengan 2 kan ya. Jadi kita menentukan yang Y-nya menjadi 0. Jadi X-nya sama dengan 2. Jadi koordinat awalnya adalah 2,0. Jadi ketika nilai X-nya 2, berarti 2 dikurang 2 kan 0. Nilai mutlak 0 kan 0. Ya. Nah, ini kita lihat grafiknya. Jadi grafiknya ini nilai X-nya, kalau nilai X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Kalau nilai X-nya 0, berarti nilai Y-nya 2. Koordinatnya 0,2. Kalau nilai X-nya 1, berarti kan, coba kita lihat, 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 berarti negatif 1. Mutlak negatif 1 berarti kan 1. Berarti Y-nya 1. Berarti 1,1. Terus kalau dia negatif 2, X-nya 2, 2 dikurang 2 berarti 0 ya.
Oke. Ini kalau Y-nya nih, kalau Y-nya 5 berarti X-nya negatif 3. Ini kalau X-nya negatif 3, X-nya negatif 3 kan negatif 3 dikurang 2 kan negatif 5. Negatif 5 mutlaknya kan 5. Ini dapatlah negatif 3,5. Jadi kalau ini X-nya berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita lihat mana yang memenuhi lagi. Kalau X-nya 4, jadi X-nya 4, 4 dikurang 2 kan 2. Berarti Y-nya 2, berarti 4,2. Oke, lanjut. Nah, lengkapi tabel di atas dan kita akan menemukan beberapa pasang titik yang memenuhi Y sama dengan mutlak X X kurang 2 tersebut ya. Nah, ini. Jadi langkah keduanya, letakkan titik-titik yang kita peroleh pada tabel di atas pada sistem koordinat Kartesius. Jadi kita lengkapi koordinatnya. Kita buat diagram Kartesiusnya. Jadi kita buat titik-titik. Tadi ada 0,2, 2,0, 0,2, 4,2, negatif 3,5. Jadi nanti silakan dihubungkan, tinggal dihubungkan titik-titik yang ada. Nah, langkah ketiga, buat garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang sudah diletakkan di bidang koordinat koordinat tersebut sesuai dengan urutan nilai X, maka kamu mendapat grafik Y sama dengan mutlak X negatif 2 ya. Tadi ya, ini kita tinggal hubungkan saja titik-titik ini. Nah, titik-titik ini bisa kita hubungkan. Nah, tinggal kita hubungkan. Dapatlah gambarnya. Nah, kita lihat, dapatkah kamu memberikan pendapatmu tentang hubungan mutlak X dengan akar X kuadrat? Sebelum kamu menjawab, kamu coba lakukan pengamatan pada tabel berikut dan ikuti langkah-langkahnya. Ini ada tabelnya, kita lihat tabelnya, tabel 1.5 tentang hubungan antara mutlak X dengan akar X kuadrat dengan melakukan pengamatan pada tabel. Nah, jadi kita lihat pengamatannya, tabelnya, hubungan kuadrat akar X kuadrat dan X, nilai X mutlak, mutlak X. Nah, kita lihat di sini. Kalau X kuadrat, kalau X-nya negatif 6 berarti ini 36 misalnya. Terus akar 36 berarti X kuadrat kan negatif 6 kali negatif 6 kan 36. Ini kan mutlak X berarti kan nilainya 6. Nah, ini seterusnya nanti silakan isi. Nah, Bapak ulangin. Untuk yang X kuadrat dari min 6 berarti kan min 6 kali min 6 36. Kalau yang ini berarti X kuadrat juga negatif 6 kali negatif 6 berarti akar 36. Kalau yang ini berarti nilainya 6 ya. Nilainya 6. Ini seterusnya nanti silahkan diisi. Langkah kedua, lakukan pengamatan pada nilai di tabel. Nilai baris manakah yang sama nilainya. Nah, nanti dicek yang mana yang sama nilainya. Nah, langkah ketiga, ambillah kesimpulan tentang hubungan antara akar X kuadrat dan mutlak X
Selain menggunakan definisi 1.1, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat juga diselesaikan dengan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Hanya saja bentuk ini tidak linear untuk penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel dengan menggunakan mutlak X sama dengan akar X kuadrat merupakan alternatif penyelesaian saja. Ya, jadi alternatif bukan yang pokok. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, contoh 1.3. Berdasarkan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat, maka selesaikanlah persoalan pada masalah 1.1. Misalnya nih, mutlak 2X negatif 1 sama dengan 7. Alternatifnya, akar 2X negatif 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. 4X kuadrat, jadi setelah nanti dikalikan 4X kuadrat kurang 4X tambah 1 sama dengan 49. 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 dikurang 49 sama dengan 0. 4X kuadrat kurang 4X kurang 48 sama dengan 0. Dibagi 4 semua jadi X kuadrat dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Jadi X negatif 4, X tambah 3 sama dengan 0. Jadi nilai X-nya sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Nah, itu untuk alternatif penyelesaiannya. Nah, untuk nomor 2, kalian lihat contoh ini. Terus nanti selesaikan mutlak 2X negatif 1 sama dengan mutlak X tambah 3. Ini dikerjakan sebagai latihan. Jadi perlu dicermati soal-soal yang perlu kalian selesaikan. Ya, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat walaupun kita masih belajar online. Ya. Jadi apapun kondisinya kita harus semangat belajar. Terima kasih. Tuhan memberkati.